Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prabowo dari kelas 92, pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, guru pembimbing Ibu Maria Ulfah SEI. Materi yang akan saya bawakan adalah Wali Songo. Apa yang dimaksud dengan Wali Songo? Wali sendiri berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang bisa kita sebut waliullah. Sedangkan kata songo berasal dari Jawa yang berarti 9. Jadi secara umum Wali Songo berarti 9 wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sunan? Kata sunan atau suhunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun. Berarti yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala. Juga bermakna paduka yang mulia. Ada juga yang mengatakan sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Berikut biodata Wali Songo. Sunan Gresik. Nama lengkap Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandil. Nama panggilan Maulana Malik Ibrahim. Ia dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Ia menikahi putri raja dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Raden Rahmat dan Sayyid Ali Murtado. Cara berdakwah melalui berdagang, bercocok tanam, dan juga sebagai tabib. Ia wafat pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April tahun 149. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Ia keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia juga adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrawulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya dan daerah lain di Nusantara. Ia menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembu Suro, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465. Wafat tahun 1525, makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijogo. Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau juga banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bewan, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407. Nama asli beliau ialah Raden Kosim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Masyahid. Ia putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qadi Zaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun
pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Masyahid, Raden Sahid, Lokajaya, Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Kidalang Sidamberangti, Kidalang Bengkok, Kidalang Kumendang, serta Ki Unehan. Nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Surah binti Maulana Ishaq dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, serta Dewi Sofiah. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Nama aslinya adalah Jofar Sodik. Beliau masih memiliki hubungan kekerabatan silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, orang yang kuat ilmunya. Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kalapa, serta Banten. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik mendirikan pesantren di desa Gapura, Gresik guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang handal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishaq. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, tetapi juga meluas sampai ke daerah Sukadana, Kalimantan. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bahirawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Sunan Bonang terkenal dengan tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Seni budaya. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Adapun Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jorgula, cublak-cublak suweng, serta lir-ilir. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa, yaitu pangkur. Sementara itu Sunan Kudus adalah pencipta gending, mas kumambang, dan mijil. Kemudian Sunan Muria sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik sejenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, dan kesusastraan. Berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak.
Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya menggantikan Arya Lembusuro. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana tetapi syarat makna. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Sekian dari saya, terima kasih. Dan mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.